Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abdika nabiyika rasulika nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman qadri azama dzatika fi kulli waqtin wahin. Para santri di berbagai penjuru negeri, negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta, apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian hari ini dalam keadaan baik bersama orang-orang tercinta di sekitar kalian, dan saya berdoa selalu moga-moga kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat maunah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap kesempatan, setiap waktu yang Allah berikan kepada kita bisa kita tandai dengan amal kebaikan. Amin, Allahumma amin. Sebelum saya teruskan podcast ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar podcast ini berkembang. Dan kepada kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya podcast kali ini memberikan inspirasi bagi kalian para santri. Rata-rata para santri itu menghadapi suasana yang tidak jelas besok jadi apa. Itu jarang santri yang bisa meramalkannya. Tapi pada hari ini saya ingin memberikan bukti kepada kalian, santri yang dihadapkan pada suasana besok jadi apa itu ternyata ada santri yang kemudian ternyata bisa menjadi apa. Beliau secara akademis sukses, jauh di atas saya, doktor dan juga pengasuh pesantren, dosen yang juga dekan, dan lebih penting beliau adalah seorang mursyid. Ini sudah nggak bisa dilawan ini. Tapi dulu pada waktu di pesantren saya pikir sama dengan saya lah, nggak jelas. Oleh karena itu beliau datang ke sini, ini termasuk karunia yang luar biasa. Rezeki dalam pemahaman saya bukan hanya uang, tapi kedatangan tamu orang yang mulia yang bisa memancarkan cahaya di dalam hati kita. Itu rezeki yang tidak bisa ditakar dengan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama panjenengan itu lengkapnya siapa sih? Iya, memang kita kayaknya tidak pernah kenalan dulu. Saya hanya pengagum saja, ini kakak senior yang luar biasa sukses merintis pesantren. Nama saya itu sebetulnya singkat saja, Harisudin gitu. Cuman saya akhirnya tidak pede dengan nama sendirian, tak gabung dengan nama bapak saya sehingga Harisudin Akib. Oh begitu ya. Nah, bapak saya namanya Akib Umar. Mbah Akib. Ada 3 hal yang ingin saya ketahui. Yang pertama, kita pernah di pondok yang sama walaupun di dalam kurun yang berbeda. Kira-kira pengalaman apa yang ada di pondok? Dari sekian pengalaman mungkin ada 1-2 yang sangat indah. Mungkin apa jenengan termasuk sama dengan madhab saya, madhab yang penuh dengan suasana kacau. Yang kedua, setelah dari pesantren kan terus meneruskan pendidikan. Gimana ceritanya kok sampai doktor, dan dokter ini kalau nggak salah di bidang tasawuf kalau nggak salah. Yang ketiga, bagaimana karir. Ya, kemarin saya mencoba berkontemplasi. Itu jangan di-eri itu si Harisudin, jangan di-eri. Isa. Ya, kenapa? Itu santrinya sampai lo gak punya santri mahasiswa 1 aja, dia punya ribuan santri. Ternyata itu jawabannya. Jadi panjenengan punya santri mahasiswa jumlahnya ribuan, saya nggak boleh ngeri katanya. Baik, gimana kesannya di pondok gimana? Sampean termasuk orang yang membuat Yai bingung atau termasuk santri yang membuat santri berbahagia? Enggak, insya Allah saya ini linear, tidak
seseni perjalanan hidup jenengan. Saya ini agak monoton. Saya ini sejak dulu akademik sama organisasi itu sejak di pondok. Saya memang begitu, ketua OSIS, ketua apa, bintang pelajar, gitu-gitu saya memang akademik, sehingga kurang pengalaman seperti jenengan apa tawur apa itu misalnya. Ya tawur juga resmi saya laga di apa namanya di ring gitu. Panggung gitu. Serba resmi kayaknya saya itu, sehingga agak monoton, formal gitu. Sampai studinya pun juga gitu. Studi-studi yang resmi dan itu. Sehingga kalau terus sampai selesai barangnya karena tekun linier gitu aja, tidak sehebat jenengan. Bisa dibaca lah. Apalagi juga saya ingat masih didoakan Mbah Yai itu ya, entak dongakne sok mesti sak ndure aku gitu. Itu pernah gitu. Begitu ya? Iya, di upacara itu saya ingat. Subhanallah. Luar biasa. Tapi tidak sehebat jenengan tadi dalam hal pengalaman yang liku-liku dan ritmenya kan pakai musik yang indah. Kalau saya lurus-lurus saja, kurang anu lah. Termasuk dalam hal ini sekarang misalnya jadi pengasuh pesantren barang itu ya kayak gitu aja juga kurang. Mungkin bagi anak-anak yang cerdas itu ya kurang seni lah, kurang beling. Gak ada gitu anu, sepertinya gitu, sehingga ya begitu kira-kira. Sehingga terus barangkali kecuali doa kiai yang menurut saya itu adalah luar biasa. Tidak semua santri mendapatkan doa yang sangat khusus seperti itu. Ada pengalaman yang tidak terlupakan selama di pesantren. Iya, saya itu juga gitu, juga sering saya sampaikan kepada anak-anak itu. Saya beruntung punya dua orang tua yang luar biasa. Bapak saya sendiri sama Mbah Yai saya Badrus itu di waktu di pondok itu untuk disiplin linier tidur bangun. Itu pengalaman saya, ternyata tidak banyak orang yang bisa cepat tidur, cepat bangun. Mbah Yai itu walaupun tidak kata-katanya seperti itu, tapi prakteknya bahwa saya harus bangun tidur jam sekian, kemudian bangun jam sekian tuh membekas sekali dan menjadi diri saya, yang itu saya mempraktekkan kepada santri pun tuh jarang yang bisa. Ya. Sehingga yang banyak ya lambat tidur, lambat bangun, atau seenaknya sendiri gitu. Yang apa ritmis seperti itu juga, apa ini kelebihan apa kekurangan itu juga karena kekurangan juga, karena malam itu wis gampang ngantuk, terus nanti bangunnya seperti itu, tidak seperti itu ya. Itu menurut saya keterlibatan atau pengaruh Mbah Yai yang luar biasa. Saya sejak dulu waktu di pondok itu sering, masih jam 9 tuh Dunia Dalam Berita itu ngintip di dalam itu, sudah gelap, sudah tidur semua itu Mbah Yai. Tapi kayak begitu. Nah itu pengalaman bangun pagi betul, walaupun di pondok kita dulu entah jenengan ya, waktu saya itu enggak ada tahajud itu. Enggak ada tahajud, sehingga ya yang penting jamaah subuhnya itu yang harus ikut kan, tapi tidak ada ajaran tahajud, kecuali itu sudah Mbah Yai Zaim itu saya ada 40 hari bangun malam itu waktu mau keluar itu ada, tapi waktu Mbah Yai Badrus enggak ada, hanya jamaah, khususnya jamaah subuh itu ya. Jamaah itu memang harga mati kan, kalau enggak itu betul-betul dipukul betulan kan. Nah itu kebiasaan untuk bisa dinas seperti itu, menurut saya peran dari beliau sangat besar sekali. Dan itu yang bisa melakukan seperti itu ya, saya pikir tidak semua santri yang betul-betul mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, setahu saya pun ini yang ada kakak saya yang tadi saya ajak ketemu jenengan itu, nanti biar jenengan dialog juga. Waktu sezaman dengan saya yang paling aktif jamaah itu ya teman kita yang namanya Kiai Imam Ghazali yang sekarang sukses luar biasa ini, pengusaha, kiai, hakim di Malang yang luar biasa itu, selalu di belakangnya Mbah Yai. Gitu ya? Iya, jamaah.
Kalau saya sudah pesannya bapak saya belakang gang 1. Pokoknya assalamualaikum itu Haris sih gitu. Nah, itu luar biasa. Luar biasa itu dulu ya, saya tahu begitu itu disiplin dalam. Nah, itu perlu saya ceritakan kepada santri, orang santri yang jamaahnya di soft awal. Luar biasa. Terus pengalaman-pengalaman yang indah dengan teman-teman. Iya. Saya alhamdulillah saya itu merasa juga indah sekali karena dalam posisi tadi aktivis saya ini. Aktivis selalu ketua, paling enggak itu sekretaris apa itu. Nah, itu saya merasa waktu itu ya GR ya kayak selebritis gitu. Oh gitu ya. Jadi semua itu sih karena apa namanya ya saya ini apa namanya ya saya sampaikan aja ya, mungkin masih banyak nanti ya yang atau guru kita yang tahu ya, saya selebritis karena memang saya organisasinya juga maju, akademiknya juga maju, bagus. mesti bintang pelajar apa gitu mereka tahu, sehingga mungkin ya, cewek-cewek barang itu kan mungkin mesti biasa gitu. Kayak merasa GR seperti itu sehingga kayak pasti banyak menyimpan cerita. Iya, sehingga ya ini kalau ketemu sering saya nasihatkan kepada santri khususnya putri. Iya. Jangan jatuh cinta sama teman-teman kalau karena itu nanti sulit menghilangkannya. Nanti sampai berpunya suami, punya keluarga, nanti nggak bisa bahagia dengan suami. Kapan dan itu istri. dinasihatkan, waktu dulu atau Enggak, sekarang nih kalau saya ceritakan kepada santri itu jangan pacaran, khususnya putri ya, itu nanti kalau hatinya tergores sama itu, padahal kan kalau teman kan belum siap kan yang laki-laki itu, betul, sehingga kasihan. Itu pengalaman saya banyak yang ngefan saya dulu terus masih wis tuwek iki jeling itu kan kasihan. Gitu, akhirnya hatinya terbelah. Iya, itu penting disampaikan Pak Yai sama santri-santri putri itu. Di antara hikmah ndak boleh pacaran barang itu, nah itu saya gitu. Mengagumi boleh, tetapi jangan sampai memutuskan untuk memiliki barang itu, misalnya nanti memenuhi hatinya dengan orang yang belum waktunya itu. Tapi Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu menulis bab cinta. Dan cinta itu tidak bisa direncanakan. Jatuh cinta itu asal tidak diekspresikan itu adalah karunia. Ya tapi kalau itu memenuhi saya kira juga kasihan nanti, sehingga ya di selimur-selimur atau apa enggak. Ya tadi bolehlah mengagumi, tapi jangan memutuskan memasukkan betul. Itu bagi yang perempuan itu tadi, bagi laki-laki juga kalau dia nakal nanti melukai yang perempuan itu, padahal nanti tidak akan jadi kan, belum siap kan, sehingga menyimpan dosa yang dalam kepada hak Adam. Para santri, saya sering mikir kenapa Pak Haris adik kelas saya ini kemudian menjadi mursyid wiridane ya apa ya. Tapi paling enggak saya mendapatkan sebuah gambaran cara pandang yang ini barangkali memang sangat langka di kalangan para santri, dan itu mungkin yang menjadi salah satu faktor sehingga beliau memiliki martabat mursyid, karena cara pandangnya yang sangat hati-hati tentang satu hal yang dianggap biasa oleh kita termasuk saya, tapi ternyata beliau memiliki cara pandang yang sangat pribadi, yang sangat luar biasa. Pak Haris, kemudian setelah dari pesantren itu kemana Pak? Saya sebetulnya cita-cita saya itu mau jadi jenderal, jadi akabri, daftar akabri waktu itu. Pernah ikut? Ya pernah itu tes, cuman tidak kelebu karena tidak masuk karena apa namanya ada gejala ambeien apa sehingga tidak bisa. Tapi katanya bapak saya kalau sudah niatnya kuat dan berusaha keras kok tidak jadi.
itu pasti Allah akan mengganti yang lebih baik dari itu, katanya begitu. Juga dikasih prinsip sama kakak saya, kalau kamu ndak apa-apa, ndak usah jadi akabri, kuliah saja biasa, pokoknya cara kerjanya kayak di akabri pendidik pasti akan lebih hebat daripada jadi akabri, katanya gitu. Jadi karena akabri itu hebat karena sistem pendidikannya yang ketat, yang keras, yang kerja, itu. Akhirnya saya ya kuliah itu juga gitu, nurut sama bapak saja, masuk di YIN, suruh masuk yang paling sulit katanya. Jadi masuk di sastra Arab. Sastra Arab itu, sehingga ya dengan kerja keras tadi, belajar dan berorganisasi, saya memang yang waktu itu maju sampai kadang 5-6 jabatan ketua saya di. Nah itu akhirnya yang ya membimbing saya untuk bisa jadi dosen dan sebagainya tadi, karena punya relasi, punya apa, teman yang banyak dan juga gitu ya. bisa akhirnya bisa masuk jadi dosen. S2-nya di mana itu? S2 saya di Ujung Pandang di IAIN Sultan Alauddin. Oh, kenapa kok? Apa memang ada jurusannya hanya di sana? Bukan, ya karena beasiswa. Beasiswa. Jadi saya itu alhamdulillah sekolah itu selalu dibayari sama Gusti Allah sampai S3, sampai selesai, sampai itu. Saya kira juga karena bukan prestasi saya semata, tapi memang bayarannya orang tua saya itu ya yang terima saya. Bapak saya ini pejuang ya, bareng sama Kiai Badrus, bareng gitu itu ya? jadi mungkin itulah sehingga kebetulan tinggal S2 di Ujung Pandang. S3-nya? S3-nya di Jakarta, saya di IAIN Syarif Hidayatullah. Oh, di tesisnya dulu apa itu? Tesis saya itu tasawuf filsafat ya, dari ajaran-ajaran filsafat dalam tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kalau yang disertasi saya itu juga tasawuf, itu psikoterapi dalam tarekat yang sama, tapi di sana Bahanom sana, di Suryalaya. Kenapa kok kemudian di pesantren lebih berkembang dalam hal lebih fikih, lebih intelektual, tapi musuh gede kok mulai ke tasawuf ini? Ada pengalaman apa yang membuat belok ke kanan tajam ini? Iya, saya juga heran, tapi ternyata itu kalau kita runut itu ternyata juga dari pesantren, luar biasa. Ceritanya itu gini, selain saya akhirnya memang tidak merasa kompeten di bidang sastra ya, saya tadi karena saya formal gitu terus itu kurang nyeni lah hidupnya, zauk sastranya kurang, rasa ya, sehingga saya itu tapi tidak saya sengaja itu. Mulai istri saya hamil itu, saya kemudian menekuni bidangnya Mbah Yai Badrus, Kanuragan ceritanya. Di Surabaya sana saya buka perguruan tenaga dalam macam-macam itu. Ya Allah, saya wiritannya subuh itu yang saya jadikan andalan. Sampai akhirnya murid saya banyak, namanya Budi Sejati. Saya gabung dengan kombinasi aliran yang sudah ada itu, tapi saya yang bagian ini. Nah, akhirnya itu banyak yang sakti-sakti itu kan, misalnya saya tidak berani, akhirnya saya puasa terus. Sampai akhirnya ketemu guru spiritual macam-macam itu. Terus akhirnya saya harus meresmikan perjalanan yang nggak sengaja tadi masuk di tarekat saya. Nah, mulai itu kemudian saya sampai kemudian S2, S3 seterusnya itu sudah dalam bingkai tarekat itu. Kenapa milih Qadiriyah Naqsabandiyah? Anu saja, itu bukan memilih tarekatnya, tapi memilih gurunya. Jadi guru tarekat itu saya sudah cari kemana-mana, tapi terus kemudian akhirnya saya dipertemukan oleh Allah melalui bapak saya bahwa oh gini, ada guru yang gaib itu tadi, gurunya jenengan harus memutuskan sebelum istri Anda melahirkan.
gurunya siapa itu. Akhirnya ketemu sama bapak saya, diantarkan kepada murid juniornya bapak di pondok. Nah, bapak dulu mana di mana? Di Termas. Oh, di Termas. Sa junior. Sa kamar dengan Kiai Hamid barang itu. Subhanallah. Ya, sa kamar dengan Mukti Ali. Mukti Ali itu konon yang memberi nama itu bapak saya itu. Mukti Ali Menteri Agama itu dulu namanya Marjono itu. Ya, insya Allah begitu. Lah itu sing kayak nama Mukti Ali itu bapak sama teman-teman itu guyon-guyon itu terus jadi nama. Nah, bapak saya punya yang juniornya namanya Kiai Zamroji. Juga di Termas. Ya, juniornya waktu itu di Termas itu, sehingga saya diantar ke beliau itu. Rupanya cocok. Terus selesai. Di situ hanya sebelum selesai saya di situ muraqabah baru 1. Beliau tapi sudah berwasiat sewaktu-waktu menyelesaikannya. Tapi 1 bulan tidak sampai beliau meninggal. Artinya saya belum selesai. Kemudian sudah barzahi juga sudah selesai, tapi akhirnya saya melanjutkan tarbiyah thariqahnya ini ke putranya gurunya Kiai Zamroji, Kiai Muslih di Meranggen sana. Ya. Kebetulan Kiai Muslih itu juga temannya bapak saya di Termas itu, tapi junior. Nah, dari mulai itulah kemudian saya ya hampir sepenuhnya arah kesastraan, kebahasaan saya tadi saya tinggal sama sekali, kemudian pindah ke dunia thariqah ini ya. Iya, aktivitas sosial organisasi pun saya juga sudah ganti sama sekali, sehingga kayak tidak dikenal lagi oleh teman-teman, dianggap hilang aja mungkin dari Jawa Timur nih. Waktu saya padahal kan sudah aktif sebelumnya itu. Terus sambil kuliah S2 itu karena saya mulai menekuni itu. Kebetulan ujung pandang juga banyak mursyid sehingga sangat mendukung dunia saya itu. Itu ya proses liku-liku sampai panjenengan mengambil keputusan untuk ikut thariqah itu ya. Dari tadi wiritan intensif dengan Bayi Badrus itu ternyata berujung ke sana dulu. Iya. Para santri, demikian pengalaman beliau yang luar biasa dari pesantren yang disampaikan beliau dengan cara belajar yang utun yang sangat normatif. Kata beliau tidak ada seninya, tapi ternyata mengantarkan kepada sebuah status yang menurut saya tidak semua mungkin, atau satu-satunya di antara santri ahli hikmah yang mencapai status kemursidan ini mungkin. Ada ya? Nggak ada. Kalau dokter mungkin ada. Kalau pengasuh pesantren juga banyak. Kalau hakim juga banyak. Pegawai negeri wakeh. Pengasuh pesantren saya baru tahu kita bertiga saja ini. Oh gitu ya. Pak Ghazali itu jenengan, terus saya baru ikut belajar aja. Iya. Tapi yang mursyid mungkin saya barangkali dengar. Belum ya. Saya kan kebetulan ketua alumni Al-Hikmah, nanti coba saya telusuri. Coba yang mursyid itu saya ingin dapat cerita karena saya terus terang ini Pak Haris bertanya itu, Pak Haris itu kok bisa jadi mursyid itu opos ya? Karena dalam konsep saya mursyid itu sesuatu yang tidak mudah, itu sangat tidak semua orang gitu. Saya setiap ketemu ya biasa-biasa aja. Ternyata mulai dari nyantri cara pandangnya memang unik. Artinya memang satu di antara sekian ratus santri yang punya cara pandang itu, jangan pacaran nanti melukai jiwa, membuat hati terbelah ketika punya suami atau istri. Ini saya pikir baru saya dengar ini cara pandang yang sepuritan itu. Oh ya, seperti ini para santri ini perlu didengar. Kemudian di akademis konon pernah menjadi dekan juga berapa? Enggak, hanya 1 periode saja. Karena saya harus memilih itu
pondok apa kampus. Dan sering curhat sama Pak Kiai ini, disuruh milih pulang aja kan. Akhirnya saya nurut, ini senior yang saya kagumi itu, antara lain yang saya setuju Kiai. Tadi saya beritahu sama Pak Kiai Imam Ghazali tadi, di Jawa Timur ini saya yang setuju hanya 2 ini, dan saya sudah relakan anak saya mondok di tempat beliau berdua, di Al-Amanah sama di Amanatul Ummah itu. Cocok saja lah, bukan apa itu yang terbaik apa enggak, saya setuju, sehingga saya turuti juga waktu itu nasihat untuk saya pulang. Tapi beliau mestinya harus ikut bertanggung jawab karena saya harus pulang. Sudah saya bilang, saya sudah matur. Itu jangan di-RI, santrinya mahasiswa itu ribuan kok, mau minta santri yang lebih banyak itu udah gimana. Jadi santri panjenengan sudah sangat banyak, mungkin di generasi setelah panjenengan mungkin karena panjenengan sudah diberikan karunia yang demikian luar biasa. Kalau itu diberikan lengkap, jumlah santri yang banyak, kemudian mahasiswa banyak, saya yang ganti Mary. Gimana itu, malaikat itu ngasih kok sempurna banget. Nah ini katanya beliau ini, para santri guru jenengan ini Mary jadi mursyid. Ini rupanya nanti mungkin diam-diam nanti akan jadi mursyid juga ini, sudah mulai. Tapi tidak mau ke adiknya kan, dia nyari yang lebih tinggi lagi. Bagus. Nanti saya akan gending kepada beliau, tolong saya dikasih ijazah kemursidan. Tapi kalau cara pandangnya seperti tadi, aduh, berat rasanya. Saya hidupnya penuh dengan warna, tidak bisa sekhusyuk beliau. Tapi saya berbahagia ini, beliau sering nyambangin saya, dan saya juga agak arang-arang nyambangin ke sana. Nah, paling enggak saya mendapatkan pelajaran penting tentang apa yang jenengan sampaikan, sebuah perjalanan yang memang kelihatannya linier tanpa warna-warni, tapi kalau ukurannya adalah ukuran agama, mestinya ya perjalanan sepanjang itu yang sangat bagus, dan itu mungkin maziyah untuk panjenengan. Oleh karena itu saya mulai bisa paham bahwa kemudian jenengan mendapatkan status kemursidan. Saya berbahagia punya teman yang mursid. Paling tidak dengan teman yang punya status mursyid, jenengan harus ikut bertanggung jawab terhadap perkembangan soter saya, hati saya, fuad saya, lub saya, siri saya. Pokoknya besok kalau ditanya oleh Allah, hei kamu nggonin dunya hatimu gak bisa tepak itu, kan saya punya teman mursyid ya Allah yang bertanggung tanyakan beliau. Gimana perkembangan pesantren? Saya lihat pesantren jenengan dibanding saya dulu sudah kelihatan ada impian, ada semacam display keinginan jenengan. Kalau dulu ini katanya mau punya pesantren yang segini-gini, tapi kok tidak kelihatan di pesantren itu. Tapi terakhir ini memang mungkin belum maju dari aspek jumlah santri, tapi impian jenengan sudah kelihatan, sudah terpapar di pesantren itu. Gimana perkembangannya? Kita memang melakukan rebranding ya, karena dalam rangka resegmentasi, revitalisasi lah menyeluruh itu, sehingga kita juga mengikuti tren umat tetapi mewarnai yang pemerintah juga menggalakkan dan kewirausahaan, sehingga kita juga bikin brand baru kemarin itu. Cuman ya baru terlaksana ini, tapi tadi ada kepercayaan masyarakat yang belum begitu muncul karena memang ya baru, belum ada contoh ya. Namanya Prophetic Entrepreneur Education. Jadi pesantren yang berkeunggulan dan memiliki distingsi, keberbedaan dengan yang lain dalam bidang
kewirausahaan yang berbasis kerasulan. Jadi ini wirausaha yang diharapkan nanti akan membentuk profil-profil yang seperti para Rasul, khususnya Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang kita mulai betul-betul agar terkerosok warnanya yang seperti jenengan katakan tuh, bahwa kurikulum itu adalah ramuan bumbu yang yang agar rasanya itu biar jelas, asin dan kecutnya. Ini saya yang berusaha untuk manajemen ini agar rasa prophetic interpreter itu menjadi terasa. Gitu. Mungkin sudah akan mulai berbentuk dan menjadi branding yang mudah-mudahan betul-betul nanti outputnya akan terlahir. Amin. Berapa tahun tuh di Purwasri kemarin di Al-Hikmah? Di Al-Hikmah ya 6 tahun. Oh, 6 tahun ya. Berarti sempurna di sana ya. Ya lengkap walaupun dengan kurang sempurna banyak lah, nggak ngaji organisasi sama jamaah andalannya. Para santri, khususnya santri pesantren Al-Hikmah Purwasri Kediri, tahun selesai 86. Berarti masuk 80 sampai 86 ya. 86. Beliau Pak Kharis masih kenal wajah beliau. Kita doakan bersama beliau yang sekarang tengah sungguh-sungguh membangun dan membesarkan pesantrennya, senantiasa diberikan maunah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu para santri podcast kita dengan beliau. Saya terima kasih kepada beliau berkenan rawuh di tempat kami. Jangan lupa jangan bertanggung jawab terhadap perkembangan jiwa saya. Ya, terima kasih dipertemukan sama santri-santri ini Al-Amanah yang tentunya berarti cucunya santri Al-Hikmah ya. Berarti kan kita sama. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.